Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa berkawan-kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Jadi orang Melayu itu secara komunikasi selalu membuka dengan pantun. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa mereka selalu mengawali pembicaraan itu dengan pantun. Lama-lama saya dapat jawabannya, rupanya untuk mencairkan suasana. Jadi kita itu kalau pertama kali di awal-awal itu bawaannya kaku, kita merasa tidak nyaman. Tapi setelah kita berpantun, suasana cair. Tapi pagi ini saya sudah berpantun, kaku juga. Mungkin cairnya nanti setelah kita naik motor pulang dari sini. Jadi tidak semua hikmah itu diucapkan, tertulis, tercakapkan. Tapi hikmah itu biasanya digali melalui akal pikiran. Begitu juga dengan tema kita subuh ini. Ramadan sudah berlalu, warisan Rasulullah tetap di hati. Maksudnya apa yang bisa kita ambil dari Ramadan itu, yang tetap bisa kita jaga? Ramadan yang sudah lewat, tapi kita tetap bisa jaga, pelihara di hati, di pikiran, di perbuatan kita. Jadi jangan bayangkan ini Quran, ini hadis, lalu tertulis di situ hikmah-hikmah Ramadan 1, 2, 3, 4. Tidak begitu, Besti. Jadi tidak tertulis secara teks. Allah turunkan Quran, lafaznya, maknanya. Tapi ada satu lagi, maknanya, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad. Dia wahyu juga, namanya hadis. Itulah dua pegangan kita. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, Quran. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, hadis. Quran, hadis. Lalu kemudian dikasih Allah akal. Ketika akal ini dipakai untuk baca Quran dan baca hadis, keluarlah tafsir. Dipakai akal ini untuk membaca Quran dan hadis, keluarlah fikih. Dibaca Quran ini dengan akal, Quran, hadis dibaca, keluarlah tasawuf. Jadi produk-produk ini adalah ketika bertemu akal dengan wahyu. Kenapa waktu kami baca Quran tidak keluar apa-apa Pak Ustadz, cuman keluar suara aja? Ya karena memang pembagian akal itu pun sama macam pembagian tangan ini. Ada yang akalnya sempurna, ada yang akalnya pertengahan, ada yang akalnya agak rendah, ada yang akalnya bawah, ada yang tak berakal sama sekali. Waktu Tuhan bagi-bagi akal, dia nggak datang. Makanya yang wajib sholat itu baligh berakal, yang wajib puasa itu baligh berakal, yang wajib haji itu baligh berakal. Tambah satu lagi, mampu secara finansial dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mau kita bahas subuh ini adalah apa saja yang bisa kita ambil dari Ramadan, yang kita bawa ke Syawal, kita bawa ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai kita mati. Tapi nanti jangan yang saya sampaikan ini dicari di Quran, di hadis. Itu kemarin ceramah Ustaz Somad yang subuh itu saya cari, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Itu semua bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak sesederhana itu, guys. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang saya baca dari para ulama, mereka menemukannya dari akal fikirannya. Saya tidak pernah ceramah menurut saya. Siapa kita? Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Saya menyampaikan ini sampai jam 6 lewat 10. Kenapa Ustadz sampaikan jam 6 lewat 10? Karena saya lihat di layar jam sholat subuhnya, sholat maghribnya 6 lewat 10. Jadi waktu matahari terbit jam 5 sekian itu terlarang untuk sholat sunat isyraq, karena waktu tanduk setan. Waktu tanduk setan itu 3. Pertama, terbit matahari. Kedua, tergelincir matahari. Ketiga, tenggelam matahari. Matahari itu bulat, bulat matahari. Lalu ketika 3 waktu itu disebut dengan waktu tanduk setan. Ini matahari bulat. Nah, pas matahari terbit ini datang setan menghampiri, dia bertanduk. Makanya kalau ada yang begini-gini, itu tanduk setan. Nah, berapa lama dia mengiringi matahari terbit itu? Setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Ini tombak, setinggi tombak. Habis itu tak ada lagi. Maka setinggi tombak itu setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jam 5 sekian terbit matahari sampai jam 6.10. Tapi waktu ini tidak selamanya sampai 6.10. Tengok nanti jam berapa, 6, tengok maghrib, mudah nengoknya. Tapi rumus ini tidak berlaku untuk seluruh dunia, hanya untuk Indonesia bagian barat. Di Makkah, Madinah, di Afrika, di Amerika, di Eropa lain cara penghitungan waktunya. Tapi untuk kita Indonesia bagian barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepri, itu bisa dipakai. Nanti kalau maghribnya jam 6.30 subuh kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Jadi nanti jam 6.10 kita sholat sunat isyraq semua. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai itu kita dapat pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3, sholat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, usolli sunnatal isyraq raka'ataini, 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Bisa lakukan tiap hari, alhamdulillah. Tak bisa tiap hari, hari libur Sabtu Ahad. Tak bisa Sabtu Ahad, hari Ahad saja. Hari Ahad tak bisa, pergi ke jembatan Barelang. Ngapain ke situ Pak Ustadz? Ya foto-foto apa, habis itu terjunlah kau ke dalam. Apalah gunanya kita hidup lama-lama di Batam nih kalau cuma buat semak aja, buat macet aja, paling tidak ada manfaatnya. Ini hadisnya di mana Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Berapa kitab hadis tuh? Banyak, tapi yang menjadi pegangan utama 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Disebut dengan kutub sittah, kutub kitab sittah, 6 pegangan ahlus sunnah wal jamaah. Syiah tak pakai ini, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. NU Pak Ustaz, NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, itu organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan dalam bidang paham Quran dan hadis. Semua ormas-ormas ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun perbedaan-perbedaan sedikit itu perbedaan fikih.
Kebetulan imam kita Ustadz Buya Haji Muslim, mazhabnya Syafi'i. Dari mana Ustadz tahu beliau mazhabnya Syafi'i? Bismillahnya tadi jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Ustadz tahu beliau mazhabnya Syafi'i? Subuhnya pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadain. Oh, mazhab Syafi'i. Kemarin waktu saya umroh di Makkah itu Pak Ustadz, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Hambali. Bangkit dari ruku tak pakai kunut Pak Ustadz? Mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Karena Saudi Arabia mazhab resmi negara mazhab Hambali. Sedangkan kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, mayoritasnya Syafi'i. Ormas Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al Jamiatul Wasliyah mengambil mazhab Syafi'i. Muhammadiyah, Al Irsyad pakai majelis tarjih, mereka ambil tarjih mazhab Hambali. Itulah titik perbedaannya. Kita mesti paham. Kalau ditanya kawan, ditanya, kau udah hijrah bro? Iya. Itu kenapa sholat subuh itu ada yang pakai kunut, ada yang enggak? Ya udah gitu dari sananya, nggak usah tanya-tanya. Banyak nanya itu Yahudi, Israel. Ya, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, yang kait-kaitkan ke Yahudi. Nah, alhamdulillah, yang paling enak itu jadi makmum, tinggal ikut aja imam, nggak usah dilawan imam itu. Imam baca kunut ikut, imam tak berkunut ikut. Tadi imam berkunut, tinggal angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Terus tadi imam ikut kita baca dengan baca sir, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan selawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi Pak Ustadz semuanya ahlu sunnah, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Imam Hanafi ahlu sunnah wal jamaah, Imam Maliki ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i ahlu sunnah wal jamaah, Imam Hambali ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab dalam fikih. Ormas mengambil mazhab. Dulu kelahilah antara anak muda Muhammadiyah dengan anak muda NU. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan tidak pakai kunut. Berantem, berkelahi, berdebat. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Alhamdulillah. Ini yang hadir rata-rata banyak kan ini, kok ditengok dari wajahnya anak muda. Hari ini subuh datang 2 anak muda, yang satu ketua KNPI Provinsi Kepulauan Riau, yang satu lagi wakil ketua, satu lagi ketua KNPI Kota Batam sekaligus anggota DPR RI, anak muda juga. Jadi kami Pak Ustadz yang tua, nggak ada yang tua subuh ini. Yang ada adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nggak ada yang tua. Kalau dia ke masjid, dia sholat, dia ngaji, itu nggak tua. Walaupun umurnya belasan, 20, ngaku anak muda, tapi tidur, tidak ke masjid, tidak sholat, itulah yang tua. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Agung kulewati. Nah itu orang tua semua tuh. Jadi standar umur itu bukan pada angka. Umur itu bukan pada usia, umur itu bukan pada angka, umur itu masalah rasa. Makanya saya kalau ditanya orang umur berapa Pak Ustadz, tergantung kau mau berapa, mau Muharram Safar atau Januari Februari. Nah, jadi menanya umur ini termasuk pantang. Jadi jangan tanya umur orang. Sama dengan nanya umur itu sama dengan nanya mati, kapan kau mati. Apalagi nanya nikah.
Berapa orang yang ada kawannya selalu nanya nikah, lama-lama disembelihnya mati. Jangan kalian tanya-tanya. Nah, ada Bang Hardi Hud, ada Ustadz Haruna Hasim, ada Ustadz Hendri, ada sahabat kami Ustadz Tatang dari Pekanbaru, ada Ustadz Alnob Dinar. Yang namanya yang tak saya sebut jangan berkecil hati, karena kalau saya sebut semua maulah azan maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua jamaah fardu subuh ini insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bertamu ke rumah jamaah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sampai di situ dikasihnya kertas. Ustaz Somad tolong baca-baca kertas nih Pak Ustaz. Apa isinya nih Pak Haji? Ini datang pula tadi sales jual suplemen. Tolong Ustaz baca-baca, ini halal apa tidak? Halal nih Pak Haji, ini ada label halalnya dari MUI. Waktu itu label halal di bawah MUI, sekarang udah pindah ke Kementerian Agama. Terus di situ dibilangnya, minumlah suplemen ini membersihkan darah. Tapi salah satu yang paling penting ada namanya terapi fasting. Terapi sudah jadi bahasa kita, terapi. Fasting, tidak makan, tidak minum. Ternyata orang barat, orang Amerika, orang Eropa dalam kertas itu 1 bulan itu 8 hari tidak makan, tidak minum, menghilangkan racun dalam badan. Begitu saya baca 8 hari tak makan tak minum dalam sebulan, langsung saya connect. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum orang barat ini menemukan, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Siapa yang puasa 8 hari, badannya bersih dari racun-racun. Makan nasi karbohidrat menumpuk di badan jadi racun. Makan santan kolesterol menumpuk di badan jadi racun. Makan apel dibelah mulus bersih, jambu dibelah berulat. Kenapa ulat tak makan apel? Bukan karena ulat tak berduit beli apel. Waktu dibelah jambu berulat, dibelah apel tak berulat, karena disemprot pestisida. Pestisida tak takut sama mama lemon, atuk lemon pun dia tak takut. Dicuci pakai sabun tak mati, pestisida masuk ke dalam, menggumpal. Barang-barang asing yang masuk ke dalam badan yang tak bisa diolah oleh badan jadi sampah. Nama sampahnya apa? CANCER. Orang barat menyebutnya cancer. Kau kenapa? Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa di situ? Kanker. Menggumpal. Akhirnya di kemo, di laser, macam-macam. Tapi sebenarnya ada namanya fasting terapi. Jadi racun-racun di badan kita itu hilang dengan sendirinya, dimakan badan kita sendiri. Badan kita itu sendiri memakan dia. Dengan cara apa? Jangan makan 8 hari dalam sebulan, kata orang barat. Ini zaman sekarang ini, kalau ustadz yang ngomong tak percaya. Tapi kalau orang barat yang ngomong, percaya dia. Kata orang barat, rambut kau mesti pirang, dicetnya pirang. Kata orang barat, kau mesti pakai kutek, dicetnya kutek. Kata orang barat, kau mesti lari pagi, mau dia lari pagi. Nabi menyuruh jalan kaki, tak mau jalan kaki. Itu maka saya kutip pendapat orang barat ini, bukan saya membetulkan dia, kebetulan cakap dia itu bersesuaian dengan pesan-pesan Ramadan. Cuman disuruhnya 8 hari. Kita kemarin berapa hari? Alhamdulillah jawab 30 hari. Ada yang jawab kemarin 3 hari Pak Ustaz. Saking jujurnya. Longgar pinggang celana saya turun
Ada timbangan di kamar tempat penginapan di Batam, naik saya ke atas, rupanya 58 berat saya sekarang. Kemarin sebelum Ramadan 62, habis Ramadan hilang 3 kilo. Itulah maknanya badan kita memakan diri kita sendiri. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula darah. Dulu atuk nenek moyang kita minum teh pagi, minum teh siang, minum teh malam, minum kopi. Kenapa tak menggumpal gula dalam badannya? Kenapa tak kena diabetes meletus? Dia minum teh pagi segelas, habis itu mencangkul sawah 2 hektar. Lu keringat badannya. Kita sekarang minum teh, pergi sama kawan kongko-kongko teh tarik, datang lagi dikasihnya minuman kaleng, dikasihnya lagi kotak. Habis itu masuk kamar, hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal lah dia di dalam badan. Apa namanya? Diabetes meletus. Meletus kulit tuh. Jadi bukan berarti zaman dulu racun itu tak ada. Ada. Maka hikmah yang pertama dari Ramadan adalah menyehatkan badan. Tapi jangan dicari itu di dalam Quran. Carilah dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Saya sudah baca Quran, baca terjemahnya. Itu yang disampaikan Ustaz Somad itu tidak ada dalam Quran. Ustaz Somad itu sesat, sekelas sama Walid. Jangan mudah menyesatkan orang. Ayatnya umum. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu baik bagi kamu. Baiknya apa? Dikasih Allah akal, dikasih Allah otak untuk berpikir. Kalau tak ada otak, pergi ke Palembang. Ada otak apa? Ada katanya. Otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada Pak Ustaz tentang kalau puasa ini sehat. Ada. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi tidak dijelaskan secara detail. Penjelasannya itu adalah dengan akal. Tapi saya tidak juga bisa secara detail secara medis karena saya bukan dokter. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kalau ada nanti ustadz ceramah ngomongnya ajaib-ajaib, nah itu pasti bukan bidang dia itu. Aneh aja cakap dia kunalan. Maka kita sesuai bidang kita. Saya hanya sesuai yang saya paham. Jadi hikmah yang pertama adalah menjaga kesehatan badan fisik. Kelebihan asam lambung, kelebihan asam, kelebihan ini, kelebihan itu, maka semuanya itu dinetralisir dengan puasa. Apalagi kita bukan cuma 8 hari, 30 hari. Ternyata kalau kita puasa sampai 30 hari, bukan cuma racun-racun kelebihan yang ada di badan kita ini yang dimakannya, maka menumbuhkan sel-sel baru, hormon-hormon baru. Jadi kalau begitu tumbuh sel baru, hormon baru, sel lama mati, sel baru tumbuh, hormon baru. Jadi kalau begitu keluar dari Ramadan ini kita menjadi makhluk yang baru. Itulah makna hadis Nabi, keluar dari Ramadan seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Anak yang baru lahir itu kan baru. Tapi karena orang sibuk memikirkan baju baru, tak sempat dia memikirkan apa saja yang baru. Yang baru itu adalah sel-sel yang lama mati. Saya suka saya ngobrol sama dokter-dokter. Jamaah kita banyak juga dokter-dokter. Ustaz Somad, sebetulnya ketika kita lahir itu kita sudah mengalami kematian. Apa maksudnya Pak Dokter? Susah aku mencernanya. Ketika kita lahir kita sudah mengalami kematian. Ada sel kulit yang mati. Pakailah sabun ini, dia akan menghilangkan sel-sel kulit mati. Sebetulnya bahasa dia aja yang lembut, kalau bahasa kita daki. Kulit itu mati. Jadi waktu kita lahir sudah ada sel kulit yang mati,
tapi yang matinya 3, yang tumbuh 10. Lebih banyak yang baru atau lebih banyak yang mati? Lebih banyak yang baru. Jadi waktu kita lahir sudah ada yang sel yang mati tapi tergantikan. Begitu kita umur 40, Pak Ustadz, ini yang ngomong dokter, kawan kami, sahabat kami, jamaah, ketika berumur 40 mulai terbalik, yang mati 7, yang tumbuh 2, sampai pada akhirnya 40, 50, 60 mati total, nggak ada satupun yang tumbuh. Itulah dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nikmatnya hidup itu 40 itulah. Kalau sudah 40, 41, 42, 43 sudah mulai menurun. Makanya apa kata orang Arab, ala laitas syababa ya'udu yauman, andai masa muda itu bisa kembali lagi. Yauman, sehari pun jadilah. Orang-orang tua tu minta muda lagi macam kalian, sehari pun jadilah. Dikasih sehari, sebulan pun jadilah. Ustadz, ya, saya ini Pak Ustadz, terjadi penyumbatan di darah saya, sehingga karena tersumbat maka darah ini tak normal naiknya ke otak. Akhirnya perintah dari otak ini tak sempurna. Kadang mau bercakap pun tak lancar, mau mengingat nama kawan pun payah kali. Alah, siapa nama itu? Alah. Nanti kalian mengalami itu, lupa, bukan lupa, lama koneknya, loading. Tapi kalau muda gini semua nama orang. Saya tanya, nama bini masih ingat bang? Masih, masih. Itu gara-gara lambatnya darah itu tidak normal naik ke otak. Tapi kalau saya masih muda macam kalian ini, ingat mudah semua. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Mendengar orang tua tak masuk surga, menangis nenek-nenek. Menangis. Kata Nabi, kenapa kau menangis? Engkau yang mengatakan ya Rasulullah orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan itu maksudku. Maksudnya nanti masuk surga itu muda balik. Orang masuk surga itu umurnya 30, 31, 32, 33. Macam-macam kalian ini lah masuk surga. Bayangkanlah masuk surga umur 70, dikasih bidadari, apa yang mau kalian lakukan? Jadi semua kita ini masuk. Ustadz, jangan mengejek orang tua. Saya udah tua, saya lahir 1977, sekarang umur 48. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Jadi saya sedang menceritakan bahwa kita ini melewati suatu proses, dan Allah ingin membuat kita refresh, membuat kita penyegaran, menumbuhkan sel-sel baru yang tergantikan. Dan kalau ada racun di dalam badan kita, kolesterol, asam, gula darah, dimakan oleh badan kita sendiri dengan puasa. Ramadan sudah lewat, warisan Rasulullah yang tetap di hati, puasa 6. Tapi jangan tanya-tanya kawan, kau udah berapa kali? Jangan. Habis itu apa lagi? Nanti bulan Syawal puasa 6. Habis bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, puasa bulan haram. Safar puasa 13, 14, 15. Kalau 3 hari kecil lah Pak Ustadz. 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau 8 hari kecil lah Pak Ustadz. 15 hari, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. Puasa apa namanya? Puasa Nabi Daud. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Ya apa tuh Bu? Kalau suami saya ini bukan puasa Nabi Daud Pak Ustadz, sembayang Nabi Daud. Sehari sembayang, sehari tak sembayang. Itu aliran sesat, nggak ada itu. Makanya kalau dengar ceramah itu, kalau memang dengar betul, kalau memang tidur betul. Jangan agak-agak dengar, itulah menyatu dia. Ustadz bilang puasa Daud, dia bilang sembahyang Daud. Lain kata Ustadz, lain kata dia. Orang Jepang itu cakap tak banyak,
tapi lebih banyak berbuat, buat robot, buat itu, buat ini. Kalau India cakap banyak, kalau orang Indonesia lain yang dicakapkan, lain yang dibuat. Nah, jadi dengar baik-baik cakap Ustaz. Apa Ustaz, kalau cuma 15 hari kecil lah Pak Ustaz, aku bertenaga, aku kuat, aku bisa puasa dalam 1 bulan. Namanya puasa dahar. Puasa dahar. Jangan dahar, dahar itu makan. Kumaha atuh dahar? Dahar, dahar puasa dahar sepanjang bulan. Boleh puasa dahar kalau tidak menyebabkan efek penyakit. Kalian anak-anak muda jangan puasa dahar. Nanti kalian puasa tak masuk ke kampus, bawaannya mau mati aja. Misalnya, kau kenapa nggak kuliah? Kata Ustaz Somad, puasa dahar. Jangan kau ikut Ustaz Somad, sesat dia tuh. Siapa sahabat Nabi yang puasa dahar? Abdullah bin Umar. Siapa sahabat Nabi yang puasa dahar? Aisyah, istri Nabi. Setelah Nabi meninggal, dia puasa dahar. Jadi puasa dahar boleh catatan. Suami meninggal, anak meninggal, hidup sendiri, bagus puasa dahar. Tapi kalau sehat bekerja, paling banyak boleh 15 hari. Masih ada orang di zaman sekarang nih puasa dahar nih. Ada. Saya pergi ke Kudus, Jawa Tengah, sampai ke rumahnya makanan full. Silakan makan Pak Ustaz, silakan makan semua tamu-tamu tim, silakan makan. Bapak nggak makan. Saya puasa Pak Ustaz. Dalam hati saya, apalah salahnya dibatalkannya 1 hari pas kami datang ini kan? Bapak puasa apa? Saya puasa dahar tiap hari Pak Ustaz. Sudah berapa lama Pak? 2 bulan, 2 tahun Pak Ustaz. Sudah 2 tahun puasa dahar, sehat walafiat. Namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau 4 mata nanti bisa saya kasih tahu. Siapa yang kemarin Ustaz bilang puasa dahar itu Pak Ustaz? Bisa kita bicara 4 mata, jangankan 4, 3 pun bisa. Saya sudah banyak nengok orang puasa sehat. Jadi warisan Rasulullah yang tetap di hati, banyak puasa. Saya sebetulnya cerita puasa ini malu sendiri kadang, karena jamaah ini banyak husnuzon, ditengoknya badan saya kurus ini karena puasa. Kadang di rumah-rumah acara jamaah itu pas giliran makan Pak Ustaz, makan saya. Ada Pak Kapolres di situ, Pak Kapolsek, makan Pak Kapolsek. Saya bilang, mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa. Katanya, mak, dia pula puasa, awak tak puasa. Tapi untungnya saya punya alasan. Pas ditanya, Ustaz nggak puasa? Saya musafir. Untunglah Pekanbaru itu jauh. Boleh tak puasa kalau musafir, jarak kosor sholat. Katanya kosor sholat itu 82 kilo Pak Ustaz. Enggak, 89. Enggak, 82. Kebetulan Ustadz ini referensinya fikih Islam Sulaiman Rasyid 82. Kebetulan Ustadz ini referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wabah Zuhaili 89. Tak usah berkelahi, dua-duanya punya buku. Ini yang satu berkelahi, guru kami ngatakan 82, guru kami ngatakan 89. Gurunya pas ketua salaman cipika-cipiki, muridnya berkelahi cakar-cakaran. Makanya kalau ngaji di masjid, jangan di kebun binatang. Ibu-ibu yang puasa bagus. Berapa banyak sekarang orang memang tidak makan sama sekali, dikasih nasi diet karbo, dikasih udang kolesterol seafood, dikasih daging merah kolesterol tinggi, dikasih santan tidak mau, tapi 3 bungkus berasap. Tapi coba kalau kau puasa dengan baik, orang puasa wajahnya cerah, orang puasa kulitnya bersih, orang puasa matanya tajam, orang puasa pikirannya cerdas, orang puasa. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu ibadah, sehat itu bonus. Jangan pula besok puasa sunat berubah niatnya, nawaitu shauma ghadin, puasa sunat li diet lillahi ta'ala. Diet itu hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok Ustadz ini badannya dari dulu gini terus. Ustadz jaga makannya? Enggak. Saya tak pernah jaga makan. Tanyalah Bang Hardi, tanyalah tim kita, tanyalah Pak Teddy.
Pernah saya rupanya menolak makanan? Nggak ada. Apapun yang diletakkan di situ selesai. Karena memang nggak ada tolak makanan, yang ada kan tolak bala. Tapi jangan banyak-banyak. Yang jadi masalah itu kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jurus Nabi Muhammad ini, asal disuruh makan belum berhenti. Kenapa kau belum berhenti? Berhenti sebelum habis, Pak Ustadz. Kenapa mesti dihabiskan? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Ayat yang lain tak ada dihafal. Pas ayat menghabiskan nasi itu hafal kali. Warisan Rasulullah yang pertama. Berikutnya yang kedua. Ini yang nampak, yang zahir. Saya bisa menghentikan kaki saya. Ini kaki saya berhenti berjalan. Saya bisa menghentikan tangan saya. Saya bisa menghentikan mulut saya. Tapi saya tidak bisa menghentikan pikiran saya. Tak bisa menghentikan. Menengok masjid ni pikiran kata, oh dah berubah, berapalah APBD-nya ya. Menengok rasa dingin, oh pakai AC, berapalah tagihan listriknya ini ya. Menengok karpetnya bagus, Masya Allah, ini masjidnya masih terutang atau enggak ya. Oh, nengok. Jadi pikiran ini tidak bisa di stop, tidak bisa. Makanya orang ingin menyetop pikiran, pejamkan mata, fokus pada nafas, tarik nafas, tarik, keluar dari belakang. Dia mengajak untuk fokus pada nafas. Ketika puasa, kita tidak fokus pada nafas, kita tidak fokus pada gemericik suara air. Kalau pergi ke tempat-tempat relaksasi, ke tempat kontemplasi, ke tempat apa nama istilah? Ya itulah pokoknya. Itu kita disuruh untuk fokus pada sesuatu. Pejamkan mata, fokus pada suara gemericik air. Teringat pula tagihan sanyu. Pejamkan mata, fokus pada suara burung. Didengarkannya suara burung. Cicit, 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 cicit. Teringat sarang walet. Berapa harga walet sekarang ya? Islam tidak menyuruh fokus pada suara burung. Kita tidak disuruh fokus pada suara gemericik air. Tapi di saat bulan puasa, pikiran kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya warisan Rasulullah. Masa iya Pak Ustadz waktu kita sedang puasa itu pikiran fokus ya? Pergi ke mall, nampak orang pakai baju belum selesai dijahit, astagfirullahaladzim. Datang kawan ngajak cerita, bro gimana kabar anak si anu, laki si anu, bini si anu, artis si anu, begini. Ingat Allah langsung. Kontrolnya dipasang, microchipnya dalam kepala kita. Jangan tengok macam-macam, jangan dengar macam-macam. Makanya kalau sudah bulan Ramadan, pergilah kemana-mana, suaranya religi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di kafe-kafe suara-suara religi. Begitu Idul Fitri, bum bam bum bam bum bam, keluar semua hantu setan. Pas ditanya yang punya kafe, kemarin kalian di kafe ini suaranya religi ini. Iya, bulan Ramadan kan setan diikat, ini udah lepas katanya. Orang sedang berpuasa, pikirannya terjaga dan terpelihara. Orang yang sedang puasa, jangankan matanya, cakapnya pun terjaga terpelihara. Ibu-ibu, kalau ada kawannya mau ngajak, kabarnya anak si anu, menantu si anu, si anu, si anu. Aku sedang puasa ini. Nanti habis maghrib baru kita bahas. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin mewah, semakin banyak pikiran. Kepala ini kecil. Yang mau dimasukkan ini masalah kantor, masalah rumah, masalah artis, masalah itu. Semua sekarang manusia ini semua mau dipikirkannya. Artis ini jadi DNA atau tidak ya? Artis ini jadi ini atau enggak ya? Ini apa betul selingkuh atau tidak ya? Semua mau dipikirkan. Karena semua mau dimasukkan ke kepala. Kepala ini pula kecil. Pam.
pecah pembuluh darah. Nah, itu mancing-mancing dia itu. Ini cepatlah selesai tausiah ini kalau gini. Jadi apa tadi, hilang pula Pak. Allah mau mengajarkan kita bagaimana fokus pikiran tidak macam-macam dengan puasa. Kenapa orang baca Quran itu tidak mikir macam-macam? Karena dia fokus baca Quran. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qaul. Terus pada saat membaca Al-Quran pikiran fokus, tidak mikir macam-macam. Itu kenapa orang puasa pikirannya sehat, orang baca Quran pikirannya sehat, orang berzikir pikirannya sehat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puasa, baca Quran, zikir, pikiran jernih bersih. Buya Hamka baca Quran tak berhenti-berhenti. Nama anaknya Irfan Hamka, ya, kata Irfan Hamka, ya. Nama judul bukunya Ayah. Sudah dicetak oleh Republika. Bagus buku ini, beli. Ustaz Somad ujung-ujungnya jual buku juga. Saya nggak dapat persen dari buku ini, tapi buku ini bagus, saya mau dapat, kita amal jariah. Buya Hamka baca buku Quran, ditanya sama anaknya, berapa juz ayah tadi baca? Sekali duduk 6 juz. Buya Hamka. Pas ditanya, kenapa ayah baca Quran? Menenangkan pikiranmu, menenangkan pikiranku, menenangkan hatiku, karena aku teringat almarhumah ibumu. Buya Hamka sangat cinta pada istrinya, meninggal istrinya. Dia tidak mau pikirannya kemana-mana, dia membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu asal saya dekati, saya tengok selalu megang Quran. Di downloadnya Quran digital. Asal dekat bininya baca Quran, asal pergi scroll. Ini namanya laki-laki semi Fir'aun, berlindung di balik Al-Quran. Jadi paling bagus adalah warisan Rasulullah di bulan Ramadan. Kita pikiran bersih, kenapa? Karena mengejar khataman Al-Quran. Kenapa waktu khatam Quran itu selesai, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Langsung balik ke pangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Di situ berhentinya kalau khataman Quran. Kenapa langsung ke pangkal? Supaya melanjutkan bacaan Al-Quran. Orang yang baca Quran pikirannya istirahat. Sekarang ini pikiran kita ini letih. Badannya mungkin tak letih, tapi pikirannya letih. Kan banyak itu tes-tes di Instagram sama di TikTok. Coba lihat gambar ini. Kalau Anda melihat ini adalah buah pisang, berarti Anda sedang letih. Memang betul, tiba-tiba pisang ini berubah jadi ikan. Iya ya, berarti aku sedang letih, padahal aplikasi. Ada kemarin dapat videonya. Kalau tak dapat nanti ku share. Pikiran letih. Kalau Anda pulang marah-marah, berarti Anda letih. Kalau Anda mau ngamuk aja, berarti letih. Bagaimana mengistirahatkan pikiran? Mulut bisa diistirahatkan, mata bisa diistirahatkan, tapi pikiran tidak bisa diistirahat. Maka orang banyak ke rumah-rumah tempat mengistirahatkan pikiran. Yuk bro, satu kantor kita jalan kemana? Kita biar fresh kita sedikit, masuk ke karaoke. Lagu pop tak juga tenang, lagu dangdut
makin tak tenang. R&B, happy metal, tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Ganja, sabu-sabu, narkoba. Mau mabuk, duit tak ada, paksa mabuk bensin. Dihisap tak mabuk-mabuk, rupanya oplosan. Mau mabuk pun payah kali sekarang. Mau mabuk, duit tak ada, beli kopi, tuang spiritus, diminum, mati langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa lanjutkan, baca Quran lanjutkan, dan apalagi yang bisa kita jaga dari warisan ini? Bangun malam. Saya setel lah jam saya. Tadi malam tidur jam 11 lewat. Berarti nanti subuh, jam berapa subuh nih Ustaz? Ustadz Harun Hasim, kita insya Allah berangkat jam 4.30 dari hotel. Ayolah, saya setel jam 4. Nanti bangun jam 4, mandi, sholat sunat, jam 4.30 baru berangkat. Jam 4 udah datang Ustadz Haruna sama Pak Ketua KNPI. Rupanya mereka ini tak tidur-tidur. Masuk mereka, terbangun saya, mandi, bersih-bersih, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Oh, banyak kali tuh Pak Ustaz sholat sunatnya. Ketahuan kemarin tak tarawih. Orang yang merasa sholat sunat banyak kali, tidak banyak kalau dia tarawih kemarin. Apalagi kalau tarawihnya 23 rakaat. Biasanya masjid-masjid yang tua-tua itu 23 rakaat. Masjid Agung ini berapa rakaat? 23. Berarti masjid tua. Masjid-masjid yang lain sekarang 11 rakaat. Ada masjid yang paling cepat di Pekanbaru. Ustaz Somad, masjid kami ini cepat sekali. Jam sekian selesai. Di mana? Masjid dekat kantor polisi. Entah imam itu takut karena makmumnya polisi. Saya bilang, kenapa cepat kali di sini Pak? Saya bilang, sebetulnya dekat rumah itu DPR RI. Cepat di sini Pak Ustadz. Kenapa? Iya, Ustadz kan kalau mau pergi kemana-mana ceramah itu cepat sampai kan? Iya. Kenapa cepat? Karena ada provider depan. Jadi di situ cepat, mungkin karena polisi kan ada providernya. Cepat Allah. Sholat tarawih 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Ditanya, Abdullah, iya, ayah kau Ahmad bin Hambal? Betul. Berapa rakaat sholatnya? 300 rakaat. 300 rakaat. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ada imam namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia punya toko jual kaca di pasar. Ulama tapi punya toko. Pergi ke pasar, dibentangnya sajadah. Ada pembeli, dilayani. Tak ada pembeli, sholat sunat. Ada pembeli, layani. Tak ada pembeli, sholat sunat. Selesai 400 rakaat, tutup, pulang. Pas ditanya, untuk apa nih imam? Supaya di akhirat nanti kalau ditanya Allah, aku punya usaha untuk mencari rezeki yang halal. Sholat sunatnya tak tinggal 400 rakaat. Jadi sholat sunat bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak tidak merasa banyak, karena di Ramadan sudah digas dulu dengan 23 rakaat. Mohon maaf jamaah sekalian, malam ini kita biasa 23 rakaat, tapi malam ini kita 11 saja. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Ini mazhab efisiensi. Fatihah pun satu nafas. Makmum ini sebetulnya ingat ikut imam aja. Apa kata imam? Itulah makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Karena suara imamnya rendah, maka makmumnya juga rendah. Tapi kalau imamnya tinggi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena imamnya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengok makmumnya ikut. Makmum itu tinggal ikut, tidak. Makanya imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam kentut batal, jangan diikuti. Maka pilihlah imam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Di bulan Ramadan dilatih kita untuk mengikut imam, dari mulai subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah 23 rakaat, tambah lagi witir berjamaah 10 malam terakhir, tambah lagi tahajud, sehingga setelah selesai Ramadan Solat sunat qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, solat sunat isyraq, solat duha tidak berat lagi. Kok bro banyak kali solat sunat, nggak berat terasa. Kami kemarin Ramadan udah terbiasa, padahal Ramadan pun jarang juga dia solat sunat. Allah bisa karena terbiasa. Itulah warisan-warisan Ramadan yang mesti kita jaga. Makanya bulan ini setelah Ramadan, bulan ini disebut dengan bulan Syawal. Ini timbangan. Timbangan bukan timbangan duduk, timbangan neraca. Timbangan neraca ini kalau diletakkan di sini naik di sini. Kalau di sini kurang, turun sini, naik di sini. Kalau diletakkan sini penimbangnya, naik di sini. Bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Musim panas datang lalat mengerubungi mulut unta, lalu unta itu menaikkan ekornya ke atas. Bahasa Arabnya syawwalatil ibilu, artinya ekor unta naik ke atas. Syawal. Ekor kucing ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor ayam ke bawah, tapi ada satu serangga ekornya naik ke atas. Apa itu? Scorpio. Ekor kalajengking itu bahasa Arabnya Syawal. Maka bulan Syawal artinya bulan ke atas, peningkatan itu Syawal. Makanya kalau di Syawal ini meningkat puasanya, meningkat zikirnya, meningkat baca Qur'annya, meningkat sholat sunatnya, meningkat tahajudnya, layak disebut dengan Syawal. Bulan apa ini sekarang? April. Apa arti April? Tak tahu saya entah April. Yang tahu saya Mei. Maybe yes, maybe no. Jadi Syawal itu artinya peningkatan. Kalau selama bulan Ramadan kemarin setelah lewat di Syawal nih ada peningkatan. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada yang 3 meningkat. Apa itu? Berat badan, kolesterol, diabetes. Mudah-mudahan dengan kita ikuti sunnah-sunnah Nabi ini, sehat badan, sehat pikiran, sehat ekonomi, tambah kualitas ibadah, menjaga warisan Rasulullah tetap di hati. Kalau aku tengok setelah Ramadan ini puasa sunat tidak, zikir tidak, baca Quran tidak, sedekah pun aku tengok tidak. Ya kita akan menjaganya tetap di hati aja. Apa maksud di hati ini? Kalau sudah di hati terlaksana di mata, kalau sudah di hati terlaksana di telinga, kalau sudah di hati terlaksana di tangan dan kaki. Karena komando badan kita ini adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, yang lain jadi baik. Makanya kalau cakap kita kasar disebut dengan sakit hati. Jagalah hati, jangan sampai sakit hati. Pakai motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki, tapi rambu-rambu lintasnya di samping hati. Kenapa tak kaki-kaki?
Kenapa tak tangan-tangan? Kenapa tak mata-mata? Karena tangan, kaki dan mata diperintahkan oleh hati. Ini bisa datang ke masjid ini, orang tidur hari libur. Ini hari libur. Berapa banyak anak-anak muda hari ini bangun jam 8. Itu sama dengan dalam hadis Nabi, man nama, siapa yang tidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, kencing setan di telinganya. Siapa yang tidur hari libur ini sampai tidak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Untung Allah masih sayang. Kalau tak sayang, dinampakkan Allah, disingkapkannya hijab, nampak toilet setan. Alhamdulillah subuh ini kita selamat. Ibu sama bapak mesti sepakat. Kalau bapak membangunkan anak, bangun, ayo kita sholat subuh, ibu juga mesti sepakat. Ini kadang bapaknya sudah, ibunya tidak, ibunya sudah, bapaknya tidak. Bapaknya membangunkan anak, bangun, datang ibu. Biarlah pak, ini kan tanggal merah, libur. Mana pula ada libur. Terus kita meningkat di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jam 6:15 setan sudah pergi. Tapi bukan berarti dia tidak menggoda hati kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Itulah beberapa warisan Rasulullah yang sudah ditanamkan di bulan Ramadan. Kita bawa keluar Syawal, kita jaga sampai mati. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat kembali ke fitrah 1 Syawal 1446 Hijrah, minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.